Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah selalu sehat afiat Mas Arif. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan tanyakan kepada ahlinya. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, di era digital semua orang bisa bicara dan semua informasi terasa mudah diakses. Tapi tidak semua yang viral itu benar dan tidak semua yang terdengar meyakinkan berasal dari ilmu yang tepat. Islam mengajarkan jika tidak tahu bertanyalah kepada ahlinya. Sama seperti tema yang akan kita bahas pada hari ini, yakni tanyakan kepada ahlinya. Yang akan langsung kita bahas dan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah semoga Allah terus mengaruniakan sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang tanyakan kepada ahlinya. Memang ini termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, di antaranya surah An-Nahl ayat yang ke-43. Allah sampaikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian ahla dzikri kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi, orang-orang yang mempunyai keilmuan yang memadai, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Ini tentu berkenaan bukan hanya dalam masalah keagamaan saja, tentu juga dalam hal-hal yang lain. Kalau kita menanyakan sesuatu kepada orang yang ahlinya, itu sama saja kita menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Kalau itu yang terjadi dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Idza usnidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau urusan itu ditanyakan atau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saatnya kehancuran. Kalau itu urusan dunia, mungkin kehancurannya, kerusakannya hanya sebatas kehidupan di dunia saja. Tapi kalau itu berkenaan dengan urusan akhirat, bahayanya akan nanti berlanjut di kehidupan berikutnya di akhirat nanti. Begini Mas Arif, setelah masa wafatnya Rasulullah, kalau dulu di masa Rasulullah ketika ada problem keagamaan, sentral pertanyaannya langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabat masih ada, sentral pertanyaan dilarikan kepada para sahabat-sahabat senior. Nah, problem timbul ketika para sahabat sudah tidak ada, kemudian yang ada para tabi'in. Lah inilah kemudian mulai timbul problem. Sementara problem makin kompleks, makin banyak, lah kepada siapakah harus bertanya? Maka paling tidak ada 3 kelompok orang dalam menjalani agama ini. Yang pertama ada namanya mujtahid, yaitu orang yang bisa menggali hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yaitu dalam bahasa ini disebut ijtihad, para mujtahid, yaitu imam 4 itu tadi. Kemudian ada namanya kelompok muttabi atau itsba, orang yang mengikuti, bertanya,
tetapi tahu landasan hukumnya. Kemudian ia pelajari secara lebih mendalam, oh ternyata ini loh jawaban dari yang saya tanyakan itu. Kemudian ada kelompok yang ketiga namanya muqallid atau taklid, yaitu orang yang bertanya tanpa ia mempelajari kelanjutannya. Wes pokoknya saya bertanya, jawabannya ini, saya terima ini. Nah, inilah yang termasuk dalam kategori fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi keilmuan apabila kalian menghadapi masalah dalam permasalahan kehidupan kita. Cuman tadi Mas Arif bilang di kehidupan modern sekarang seperti ini, terkadang orang itu hanya berpatokan kepada yang viral-viral saja. Padahal yang viral belum tentu benar. Orang yang viral belum tentu dia ahlinya. Hanya mungkin dikemas dengan kemasan yang begitu menarik, dengan berbagai macam pendukung yang begitu menarik, padahal dia bukan ahlinya. Ini yang berbahaya di era sekarang ini, Mas Arif. Sementara apalagi di generasi anak muda sekarang ya, untuk datang ke majelis ilmu itu berbagai macam alasan, kayaknya waktunya sangat sedikit dan peluangnya juga sedikit. Maka mereka untuk mencari jawaban dari segala pertanyaan problem kehidupannya, termasuk dalam hal sisi keagamaan, dia akan mencari di media sosial. Sementara itu tadi yang viral belum tentu benar, yang kelihatan menarik ya belum tentu sesuai faktanya. Makanya tetap kita berpatokan kepada yang ahlinya. Lalu apakah kita tidak boleh mencari jawaban dari problem pertanyaan kita dari media sosial? Tentu boleh. Tetapi kita harus memilih, pandai-pandailah memilih. Untuk kita bisa menentukan siapa yang kita tanya, itu pun kita harus bertanya ke orang kalau memang kita bukan ahlinya. Misalnya, ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita tanyalah orang-orang terdekat kita. Lah, kalau orang-orang terdekat kemudian menyarankan coba bertanya ke si fulan. Kemudian si fulan kok tidak mampu atau dia menyadari tidak kurang berkompeten, dia akan menyarankan lagi. Itulah yang disebut dengan ketersambungan keilmuan atau pengetahuan kita. Dan kita juga sebagai hamba Allah yang pasti dibawahi dengan kekurangan, ya jangan malu untuk bertanya. Tentu yang lebih kalau dalam sisi orang dunia pesantren itu keberkahannya ya kepada orang yang kita tuju. Walaupun tidak menutup diperbolehkannya kita mencari jawaban persoalan kita di media sosial itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dibimbing dengan wahyu sekalipun, ketika ada problem, beliau tidak otoriter langsung harus saya yang menentukan, tidak. Sempat beliau berdiskusi dan bahkan beliau sempat bertanya kepada salah seorang sahabat, yang sahabat ini dianggap sebagai sahabat, kalau boleh bilang junior. Bukan dari kalangan bangsa Arab, bukan dari termasuk sahabat senior, bukan termasuk orang yang dekat dengan Rasul secara pribadi, tetapi memang sahabat ini dikenal ahli di bidang itu, yaitu ketika akan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab itu dalam bahasa lain perang koalisi, yaitu ketika Madinah akan diserang oleh kelompok-kelompok yang ada di luar Madinah. Nah, yang berada di dalam Madinah bukan hanya orang Islam, tentu agama yang penganut agama-agama lain. Lah Rasulullah di situ bertanya, tidak malu bertanya kepada para sahabatnya. Dan saat itu yang memberikan usulan yang saat itu dianggapnya nyeleneh, yaitu namanya Salman Al-Farisi. Tetapi Salman Al-Farisi ini dikenal sebagai orang Persia yang ahli dalam taktik perang. Maka Rasulullah walaupun seorang nabi, seorang rasul yang tentu dibimbing perjalanannya dengan wahyu Allah, nggak sungkan beliau bertanya kepada seorang yang namanya Salman Al-Farisi itu. Begitupun tradisi bertanya ini tetap dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat selanjutnya. Nah, inilah yang memberikan pengajaran kepada kita, kita juga dalam posisi apapun kita tidak malu untuk bertanya, dan terkadang jawaban yang bagus, jawaban yang tepat itu berasal dari orang-orang yang mohon maaf mungkin dalam tanda kutip levelnya di bawah kita. Seperti Rasulullah tadi yang bertanya, ternyata yang menjawab seorang yang masuk Islamnya belum lama, namanya Salman Al-Farisi. Nah, inilah tradisi dalam agama kita. Kalau dulu ada pepatah mungkin Mas Arif, malu bertanya sesat di jalan.
Lah ini Rasulullah pun nggak malu, para sahabat nggak malu. Lalu siapakah kita kok sampai malu gengsi untuk bertanya ketika kita menghadapi satu permasalahan? Tetapi yang jadi pertanyaan kembali, siapakah orang yang kita tanya? Siapakah orang yang patut untuk menjawab problem yang kita hadapi? Tentu kita harus berikhtiar orang yang kita tanya adalah orang yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Seperti ayat di awal tadi yang saya sampaikan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan kalau memang kalian tidak mengetahui. Dan juga seumpama kita yang menjadi pihak yang ditanya, juga kita harus jujur. Kalau memang kita tidak mampu, ya bilang saja tidak mampu. Lah ini terkadang kita ini asal ditanya, asal jawab aja. Biar kelihatan keren, biar kelihatan orang yang berpengetahuan, padahal kalau yang kita sampaikan itu salah, bahayanya kesalahan itu kalau dipraktekkan atau dilakukan oleh orang yang bertanya, kemudian lanjutkan kepada orang-orang yang selanjutnya, maka kesesatan atau kesalahan yang kita tunjukkan ini akan berlanjut dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kekhawatiran beliau adalah dhallu wa adhallu. Ada orang yang tersesat tapi juga menyesatkan. Bukan hanya salah untuk dirinya tapi salah untuk orang lain. Tapi ketika dia ditanya tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, dia main jawab aja. Kalau memang tidak tahu ya jawablah tidak tahu. Rasulullah ketika ditanya jumlah ashabul kahfi, itu pun beliau nggak langsung menjawab. Beliau tetap menunggu apa yang menjadi informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan pelajaran buat kita. Kalau kita menjadi pihak yang ditanya, kalau memang tidak tahu, ya terus terang saja tidak tahu. Tidak menurunkan derajat kita ketika kita mengatakan tidak tahu. Atau dalam bahasa lain untuk cari aman, wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha lebih tahu. Sekian Mas Arif, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan tanyakan kepada ahlinya. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan kenapa kita perlu menanyakan hal-hal yang mungkin kita belum ketahui kepada ahlinya masing-masing. Nah Pak Ustadz, ini kalau misalkan kita tidak tahu tentang suatu hal dan kita ingin menanyakan, ini etika ketika bertanya itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, tentu Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi etika atau adab tata krama termasuk dalam bertanya. Apalagi kita bertanya kepada orang yang kita hormati. Yang pertama, ketika kita bertanya, kita niatlah mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kita berniat mencari kebenaran bahwa sebenarnya apa sih jawaban problem yang saya hadapi, bukan pembenaran yang sudah yang kita lakukan. Ini ada satu cerita Mas Arif, ada seorang bertanya, seorang ibu-ibu bertanya tentang warisan. Ketika ia bersengketa dengan keluarganya tentang masalah pembagian warisan, ia merasa tidak adil dengan pembagian warisan itu. Kemudian dia bertanya kepada seorang ustadz, yang kebetulan ustadz itu memang ahli faraid, ahli dalam bidang ilmu mawaris dalam hukum Islam. Ketika mendengar jawaban dari sang ustadz itu, si ibu ini malah protes. Loh, kenapa perempuan kok bagiannya lebih sedikit daripada laki-laki? Kan ini tidak adil. Nah, ini kan si ibu ini bertanya bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mencari pembenaran yang ia menganggapnya tidak adil dalam hal warisan itu. Nah, jadi niat yang pertama adalah mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kemudian yang kedua, siap menerima jawaban. Yang terkadang jawaban itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Seperti kasus ibu tadi itu. Kasus ibu tadi itu, dia mencari pembenaran, artinya dia tidak siap menerima jawaban yang justru itulah yang benar menurut ajaran agama Islam. Kemudian
yang selanjutnya, jangan kita bertanya yang memungkinkan jawabannya itu memberatkan kita. Ini pernah terjadi di satu pesantren, Mas Arief. Itu ada satu pesantren itu punya budaya, setiap santri mau lulus itu dikasih amalan doa tertentu oleh sang guru. Kemudian sebelum sang guru ini memberikan doa amalan tersebut, itu santri senior udah ngasih tahu, nanti ketika sang kiai memberikan amalan tertentu jangan banyak bertanya, wis pokoknya qabil tuh, saya terima. Nah ini ada salah satu santri yang banyakkan bertanya, Kiai ini doa harus saya baca berapa kali? Tentu kiainya jawab asal jawab aja 1000, makin memberatkan. Waktunya berapa? Jam 12 malam, makin memberatkan. Kalau seandainya si santri itu tidak bertanya, maka dia bebas mau melakukan doa itu berapa kali, waktunya berapa. Gara-gara dia banyak bertanya, justru malah memberatkan dirinya. Ini persis kasus Bani Israel yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Sampai surah ini dinamakan Al-Baqarah itu kan berawal dari kisah ini, Mas Arief. Yaitu ketika ada orang kaya raya yang tidak punya anak, kemudian dia punya saudara atau keponakan yang bernafsu ingin menguasai harta ini. Akhirnya dia, orang kaya ini dibunuh. Begitu dibunuh, orang yang membunuh ini mencari alasan, dia bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau memang engkau seorang nabi, engkau akan tahu siapa orang yang membunuh paman saya ini. Padahal dia sendiri pelakunya. Kemudian Nabi Musa menjawab dengan bimbingan Allah, kalau ingin engkau tahu, maka sembelihlah seekor sapi. Kalau seandainya saat itu dia langsung menyembelih seekor sapi, maka tidak perlu syarat apakah jantan, apa betina, apa muda, apa tua, kan enggak. Tetapi dia banyak bertanya, wahai Musa, sapi yang saya sembelih harus yang apa? Nabi Musa jawab, yang betina. Akhirnya harus nyari yang betina. Kemudian ya Musa, sapi yang masih muda atau yang sudah tua? Yang masih muda, dia harus nyari yang muda. Kemudian sapi yang sudah pernah dipakai untuk membajak atau enggak? Belum. Akhirnya dia harus nyari sapi betina, yang masih muda, yang belum pernah dipakai untuk membajak. Dan terakhir, yang pertanyaan sangat memberatkan, yang warnanya apa Musa? Musa jawabnya sejawabnya tentu dengan bimbingan Allah, sofro. Sofro itu kuning keemasan. Mau nyari di mana sapi yang kuning keemasan itu? Akhirnya dia nyari, akhirnya ketemu sapi yang warna kuning keemasan, punya anak yatim, yang anak yatim ini meminta harga yang enggak kira-kira. Dengan meminta harga emas seberat sapi itu. Akhirnya si Bani Israel itu tadi menjual semua harta yang dia idamkan itu untuk membeli sapi. Akhirnya ini yang repotkan dirinya sendiri, hanya karena kebanyakan bertanya justru akan memberatkan dirinya. Ketika seseorang itu bertanya kemudian dijawab, laksanakan. Tapi kalau banyak bertanya bisa jadi itu akan memberatkan dirinya. Kemudian yang selanjutnya tentu bertanya dengan bahasa yang sangat sopan, ringkas dan jelas. Ini kadang ada yang bertanya muter-muter nggak jelas, pakai bahasa yang tidak sopan lagi. Kalau memang apalagi kalau dalam durasi yang jangan dibatasi, memakai bahasa yang sopan, bahasa yang ringkas, tapi yang penting bisa untuk memberi pemahaman kepada yang ditanya dan juga bisa memberikan jawaban yang tepat. Dan yang selanjutnya, kalau memang kita datang ke seseorang yang kita yakini itu orang yang berilmu, ya tunggu momentum yang tepat. Jangan sampai pada saat-saat yang tidak tepat kita datang untuk bertanya, mungkin malah bukan jawaban yang bagus yang kita dapat, tapi mungkin malah nasihat-nasihat tentang hal sopan santun dan lain sebagainya. Jadi ada etika yang diajarkan dalam agama kita ketika kita ingin bertanya tentang problem atau permasalahan yang kita hadapi. Intinya sebetulnya adalah kita bertanya itu niat mencari kebenaran, bukan untuk pembenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, ini kan di era modern saat ini banyak orang-orang mungkin atau anak-anak muda yang lebih banyak bertanya ataupun curhat ke ChatGPT salah satunya. Iya, betul. Terutama untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agama ya Pak Ustadz. Kalau misalkan kita bertanya tentang urusan-urusan agama ke AI, salah satunya ChatGPT, itu seperti apa Pak Ustadz? Sebetulnya tidak ada salahnya Mas Arief. Saya udah beberapa kali mencoba, ternyata ketika saya cocokkan dengan teks aslinya, ada yang tepat, benar tepat, tapi ada yang mohon maaf ya, dengan bahasa yang tidak tepat ada. Jadi tetap harus pandai-pandailah kita. Seandainya untuk langkah awal sih silahkan dengan bertanya kepada kecanggihan teknologi itu. Tapi untuk memastikan
jawaban yang kemudian untuk kita laksanakan secara real, kita tanyakanlah kepada orang yang bersangkutan. Loh, maksudnya apa? Begini Mas Arif, ketika kita bertanya kepada teknologi itu tadi, AI atau ChatGPT itu, ketika salah yang bertanggung jawab siapa? Nggak ada yang bertanggung jawab. Tapi ketika kita bertanya ke seseorang, kemudian seseorang itu memberikan jawaban, kalau seandainya ya jawaban itu salah, kok kita nanti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah, ya Allah, saya dulu kan bertanya kepada Ustadz A. Lah Ustadz A jawabannya seperti ini, maka Ustadz Allah nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Artinya ketika ada jawaban yang salah, ada yang bertanggung jawab. Sama kayak kita misalnya belajar Al-Quran. Ini kan ibarat kata kita bertanya tentang ilmu Al-Quran. Boleh nggak kita meniru dari YouTube atau dari... Silahkan, kalau itu hanya sebagai langkah awal atau panduan sementara saja. Tetapi tetap langkah konkretnya harus kepada seseorang. Karena ya tadi, kalau dari YouTube atau dari media yang lain, kalau kita salah, nggak ada yang negur, nggak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau kepada seseorang, misalnya tentang ilmu bacaan Quran, ketika kita datang untuk disimak oleh ahlinya, ketika kita melakukan kesalahan, tentu guru yang menyimak itu yang akan membetulkan. Oh, jawabannya, bacaannya kurang ini, makhrajnya kurang ini, tajwidnya kurang ini. Lah kalau kita niru, kalau kita salah, siapa yang membetulkan? Jadi kalau hanya untuk sebagai langkah awal atau untuk pendamping, ya silahkan saja. Karena itu kemudahan beragama itu salah satunya difasilitasi oleh kecanggihan teknologi. Tetapi tetap jangan melupakan keberkahan ilmu itu tetap kepada guru yang real atau yang ada di sekitaran kita itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, ini tadi mungkin sempat dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwasanya kita menanyakan juga kepada siapa yang cocok untuk kita tanya itu tadi Pak Ustadz. Kalau misalkan untuk masyarakat awam yang mungkin selama ini tidak pernah ikut pengajian atau lain sebagainya, kadang kan merasa sungkan untuk bertanya atau mendatangi ustadz atau tokoh-tokoh agama hanya untuk bertanya sesuatu, itu seperti apa Pak Ustadz? Ya inilah sebetulnya para tokoh agama itu jangan terlalu membatasi diri, jangan terlalu jaim. Saya sangat suka dengan salah satu ulama namanya Gus Baha itu. Beliau itu sangat familiar, artinya sangat memasyarakat. Sehingga orang itu tidak sungkan, tidak malu untuk bertanya. Walaupun ketemu di jalan, ketemu di pasar, ketemu di angkot, di mana saja. Untuk langsung bertanya itu tidak sungkan karena tidak merasa ada batasan antara sang kiai, sang ulama dengan umatnya. Ini kadang ada masyarakat di ulama atau guru-guru kita ini yang terlalu jaim, terlalu menjaga image-nya sehingga ketika ada yang bertanya di jalan, nanti di rumah saja, nggak sopan nanya di jalan. Nah, inilah harusnya kita menghilangkan batasan itu. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun sering ditanya ketika ketemu di jalan, ketika berjumpa di pasar atau ketika berada di masjid. Pokoknya di kesempatan apapun ketika ada yang bertanya, Rasulullah itu mempersilahkan atau membuka diri biar warga atau umat atau orang awam tadi yang Mas Ari bilang itu tidak merasa dibatasi, tidak merasa ada jarak, sehingga kita ini benar-benar terjun ke masyarakat, menyampaikan ilmu tanpa harus ada sekat-sekat aturan yang terlalu formal sehingga orang itu malu untuk bertanya. Jadi kita yang umpama mohon maaf sebagai posisi yang ditanya juga harus terbuka, tidak terlalu membatasi diri. Yang bertanya juga harus tahu etikanya, artinya ya saling membutuhkan, take and give antara yang bertanya dan yang ditanya agar sampainya ilmu pengetahuan, sampainya syariat ajaran Allah ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu membebani bagi orang-orang yang masih awam dalam ilmu agama. Wong Allah itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu sangat menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi dipermudah supaya
awam, masyarakat awam itu datang ke orang alim tidak merasa canggung, sungkan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.